Selamat datang di catatan angka. Yuk belajar bareng dan catat semua angka pentingnya. Kali ini kita akan membahas mata pembelajaran matematika bisnis dengan materi fungsi kuadrat, eksponensial, dan logaritma. Mari langsung saja kita ke pembahasannya. Tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas fungsi kuadrat, dan di video selanjutnya kita akan membahas fungsi eksponensial dan logaritma. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang melibatkan variabel bebas X dan variabel terikat Y yang mempunyai bentuk umum Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A tidak sama dengan 0. Contoh, 6x kuadrat minus 40x ditambah 15, di mana A sama dengan 6, B sama dengan minus 40, dan C adalah 15. Ini dikatakan fungsi kuadrat. Contoh 2, fx sama dengan 7x minus 2, di mana A di sini adalah pangkat 1. Berarti ini bukan fungsi kuadrat, melainkan fungsi linier, karena A-nya pangkat 1. Sedangkan fungsi kuadrat pangkatnya 2. Oke, fx, contoh 3, fx sama dengan 2x kubik ditambah 4x kuadrat minus 2x ditambah 5, di mana A-nya itu adalah x pangkat 3. Maka ini bukan dikatakan fungsi kuadrat, melainkan fungsi kubik. Grafik fungsi kuadrat. Ada konkav up, konkav down. Konkav up terjadi ketika A itu lebih besar dari 0. Dan konkav down terjadi ketika A lebih kecil dari 0. Terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Ini adalah grafiknya, gambarnya. Horizontal X, vertikal Y. Sumbu vertikal yang Y. Di mana yang titik 2 di sini itu adalah x-intercept, atau biasa terjadi ketika Y sama dengan 0. Sedangkan titik ini disebut dengan Y-intercept, terjadi ketika X sama dengan 0. Nah, yang di bawah ini adalah vertexnya atau titik puncak. Oke, langkah-langkah untuk mengerjakan latihan soal atau soal-soal fungsi kuadrat. Yang pertama itu adalah konkavitinya. Grafiknya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Terbuka ke atas terjadi ketika A itu lebih besar dari 0 dan konkav down terjadi ketika A lebih kecil dari 0. Yang kedua, kita harus ketahui yaitu Y-intercept terjadi ketika X sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah X-intercept. Diketahui ketika Y sama dengan 0. Nah, untuk mencari X-intercept ini sebenarnya ada dua cara. Cara pertama kita menggunakan rumus ABC. Ini rumus ABC, dan yang kedua adalah rumus faktorisasi atau pemfaktoran. Nah, yang keempat itu adalah koordinat vertex. Ini adalah X-nya, ini untuk X, dan ini untuk Y-nya, sumbu Y ya, sumbu Y. Jadi, min B per 2A untuk X, 4AC min B kuadrat per 4A. Itu adalah untuk sumbu Y-nya nanti, titik Y. Oke, jadi ada 4 yang perlu kita ketahui untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Contoh 1, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x minus 45. Pertama, kita harus mencari konkavitinya, yaitu A lebih besar dari 0. Yaitu 3 lebih besar dari 0. Berarti konkav up. Yang kedua adalah Y-intercept, yaitu X sama dengan 0. Kita tinggal masukin aja di persamaan ini ketika X-nya sama dengan 0. Berarti F0 sama dengan 3 kali 0 kuadrat tambah 6 kali 0 minus 45. Hasilnya adalah minus 45. Berarti titiknya adalah 0, minus 45. Yang ketiga yang harus kita cari adalah X-intercept, yaitu ketika Y sama dengan 0. Seperti yang aku bilang tadi, ada dua cara, yaitu cara pertama faktorisasi, dan cara kedua menggunakan rumus ABC. Ini ya rumus ABC. Oke, kita mulai dari
faktorisasi atau memfaktorkan. Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x minus 45. Nah, ini kan masih bisa kita kecilkan dengan cara setiap persamaan ini sama-sama kita bagi dengan 3. Maka Y sama dengan x kuadrat ditambah 2x minus 15. Kita buat sama dengan 0. Maka berapa kali berapa yang hasilnya minus 15 dan berapa tambah berapa nanti hasilnya adalah 2. Ternyata kita ketemu adalah 5 dan 3. Jadi x tambah 5, x minus 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan minus 5, x sama dengan 3. Ini kan gini ya. Itu adalah x tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan minus 5. Nih ya. Nih caranya seperti ini. Oke. Sama juga caranya untuk yang x sama 3. Jadi kita punya titik yaitu minus 5,0, minus 5,0 dan 3,0. Itu titik yang kita punya ya. Jadi kita udah punya titik 3. Ini 1, 2, dan 3. Nah, itu kan masih cara faktorisasi. Tergantung ya teman-teman menggunakan cara yang mana nanti yang lebih cepat. Nah, cara kedua kita bisa gunakan rumus ABC. Yaitu x sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat minus 4ac per 2a. Dimana kita punya a sama dengan 3, b sama dengan 6, c sama dengan minus 45. Yaudah kita tinggal masukin aja ke rumus, berarti min b, berarti min b-nya 6 plus minus akar 6 kuadrat minus 4 kali 3 kali minus 45 dibagi dengan 2 kali 3. Nah, kita ketemu hasilnya adalah nih, minus 6 plus minus 24 bagi 6. Ya, plus minus, berarti kita pakai yang plus dulu. Minus 6 tambah 24 bagi 6, hasilnya adalah 3. Yang kedua adalah minus 6 dikurangi 24 dibagi 6, hasilnya adalah minus 5. Jadi kita punya titik 3,0 dan minus 5,0. Jadi sama aja ya titiknya. Jadi teman-teman bisa gunain cara 1 ataupun cara 2, tergantung soalnya mana yang lebih mudah nantinya. Jadi kalau misalnya soalnya masih bilangan real seperti ini kita bisa gunakan cara faktorisasi. Tapi kalau yang udah desimal-desimal, kita bisa gunakan rumus ABC. Oke, sekarang kita cari yang terakhir adalah koordinat vertexnya atau titik puncaknya itu di mana. Ada dua cara juga. Untuk cara pertama, kita sesuai dengan rumus vertex tadi. Min B per 2A, 4AC per B kuadrat min 4A. Udah, kita tinggal masukin aja. Nanti ketemu hasilnya adalah minus 1, minus 576 dibagi 12 adalah minus 48. Jadi titiknya adalah minus 1, minus 48. Nah, untuk cara 2 itu kita tinggal, tadi kita sudah ketemu X1 dan X2-nya kan. X1-nya tadi minus 5, X2-nya 3. Jadi tinggal kita masukin aja, boleh 3 minus 5 dibagi 2. Jadi tadi kita udah ketemu X1, X2-nya, kita tinggal bagi 2. Hasilnya adalah minus 1. Nah, dari si minus 1 ini, nanti kita masukin ke persamaan. Jadi F minus 1. Jadi kalau misalnya di sini hasilnya adalah 5, berarti nanti F5. Jadi setiap X kita masukin angka 5 gitu ya. Jadi F minus 1 sama dengan 3 kali minus 1 kuadrat ditambah 6 kali minus 1 kali minus 45. Sama dengan hasilnya adalah minus 48. Jadi kita punya titik minus 1, minus 48. Sama aja ya. Oke, jadi tergantung yang mana yang lebih cepat untuk teman-teman bisa gunain. Jadi kita udah punya titik 0,45, min 5,0, 3,0, dan min 1,4, min 48. Udah kita tinggal masukin aja. Pertama tadi 0, minus 45. 0, minus 45 di sini ya. Ini 0, minus 45 di sini. Kita masukin. Terus yang kedua adalah minus 5,0. Minus 5,0 di sini. 3,0 di sini ya. 3,0. Dan yang terakhir kita punya titik minus 1, minus 48. Minus 1 di sini, minus 48 di sini. Jadi tinggal titikin, tinggal kita tarik
garisnya. Seperti itu ya gambar grafiknya. Contoh soal 2, tentukan fungsi kuadrat yang melewati titik 1, minus 1, min 3, min 33, dan 2, minus 8. Oke, persamaan umum untuk fungsi kuadrat itu Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Jadi untuk 1, minus 1 kita tinggal masukin aja. Berarti 1 itu X, Y-nya adalah minus 1. Jadi berarti Y-nya di sini masukin minus 1 sama dengan X-nya kan 1. F1 sama dengan A. Karena X-nya 1 jadi nggak usah ditulis 1A kuadrat. Nggak usah ya. Jadi A ditambah B tambah C itu persamaan 1. Persamaan 2 yaitu minus 3, minus 33. Minus 33 adalah Y, minus 3 adalah X. Berarti minus 33 sama dengan F, min 3 sama dengan 9. Kenapa 9? Karena X kuadrat. Minus 3 kuadrat adalah 9, 9A. Dikurangi 3, B ditambah C. Itu adalah persamaan 2. Untuk titik 2, minus 8. X-nya adalah 2, Y-nya minus 8. Sama dengan minus 8 sama dengan F2 sama dengan 2 pangkat 2, 4. 4A. Ditambah 2B. X-nya 2 ya, jadi 2B tambah C. Ini persamaan 3. Nah, tahapan pertama kita harus eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Udah, kita bisa matikan apa? Ngilangin apa? Kita bisa ngilangin si C ya. Dengan cara dikurangin. T minus 1 dikurangi minus 33 adalah 32. A, 1A dikurangi 9A adalah minus 8A. Ditambah B, 1B, 1 dikurangi minus 3 yaitu 4B. Sorry ya, ini B. Bukan A. Nih, jadi kita punya persamaan 4 seperti ini. Oke, yang kedua, eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Nih, persamaan 2 dan 3 kita eliminasi. Berarti minus 33 sama dengan 9A minus 3B tambah C nih ya. Nih, kita eliminasi. Berarti ada yang bisa kita matiin dong, yaitu si C. Nih, kita matiin si C dengan cara dikurangin. Berarti minus 33 dikurangi minus 8 adalah minus 25. Sama dengan 9A dikurangi 4A. 5A. Minus 3B dikurangi 2B sama dengan minus 5B. Itulah persamaan 5-nya. Jadi kita udah punya persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, untuk ketiga kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Nih ya, kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Oke, berarti ini tadi kita ganti dulu, ini jadi B. Oke, ini kita bisa samain dulu di mana. Oke, ini aku di sini kita mau matiin si B ya. Jadi kita harus samain si B dulu. Di mana yang persamaan 4 ini kita kali 5, persamaan 5 kita kali 4. Ya, sesuaiin. Biar nanti hasilnya sama-sama 20. Berarti 32 kali 5, 160. Minus 8 kali 5, minus 40A. 4A dikali 5 adalah 20. 4B dikali 5 adalah 20B. Begitu juga untuk persamaan 5, ketemu hasilnya. Ini kita bisa sama-sama matikan 20-nya. Oke, ini ditambah ya, biar bisa sama-sama mati. Oke, tersisa adalah 60 sama dengan minus 20A. A sama dengan 60 bagi minus 20, sama dengan minus 3. Berarti kita punya A itu adalah minus 3. Oke, kita dapat nih, A-nya udah ketemu. Lanjut ke yang keempat itu kita substitusi A sama dengan minus 3 ke persamaan 5 ataupun persamaan 4 tadi, yang mana aja boleh. Jadi minus 25 sama dengan 5A minus 5B. Minus 25 sama dengan 5 kali minus 3. Masukin ya, A-nya sama dengan minus 3.
dikurangi 5B. Hasilnya adalah minus 10 bagi per minus 5 sama dengan B. B sama dengan 2. Jadi kita udah ketemu nih. B2, B-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan minus 3. Yang terakhir, yang kelima, itu kita substitusi A sama dengan minus 3 dan B sama dengan 2. Ini ke persamaan 1 ataupun persamaan 2 ataupun persamaan 3. Kali ini kita mau substitusi ke persamaan 1. Oke. Jadi, minus 1 sama dengan A ditambah B tambah C. Minus 1 sama dengan minus 3 ditambah 2 ditambah C. Minus 1 dikurangi minus 1 ya. Minus 3 tambah 2 minus 1 tambah C. Pindah ruas jadinya minus 1 tambah 1. Ini pindah ruas. Jadi minus 1 tambah 1 sama dengan 0. Berarti C sama dengan 0. Jadi fungsi kuadrat yang melewati titik minus 1, minus 1, 1, minus 1, minus 3, minus 33, dan 2, minus 8 adalah Y sama dengan Fx sama dengan minus 3X kuadrat ditambah 2X. Ya, jadi hanya minus 3, B-nya sama dengan 2C sama dengan 0. Itu ya. Sekian pembahasan materi pertama yaitu fungsi kuadrat. Di video berikutnya kita akan membahas fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Terima kasih.